Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 9 akan mempresentasikan PPT yang telah kami buat. Di sini saya Ina Kurnia Aminah sebagai moderator serta presentator pertama, dan rekan saya Galuh Apriansa sebagai presentator kedua, Asep Riki Permana sebagai presentator ketiga. Untuk mengefektifkan waktu, kepada presentator dipersilakan. Bisnis berbasis inovasi kelompok 9 terdiri dari Asep Riki Permana, Didit Maulana Ramadhani, Dikri Ramadan, Galuh Apriansah, Ina Kurnia Aminah, Krisna. Latar belakang. Inovasi tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan berbisnis karena inovasi merupakan roh atau jiwa dalam sebuah perusahaan untuk berkembang. Saat ini, inovasi dapat berkembang di mana saja dan dilakukan oleh siapa saja. Inovasi tidak hanya dapat dilakukan oleh perusahaan besar, melainkan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, manajemen inovasi merupakan faktor penting untuk menentukan perkembangan usaha kecil menengah (UKM). Dan tak lupa untuk memajukan UKM, dibutuhkan strategi yang baik dan tepat agar mencapai tujuan atau kesuksesan yang kita inginkan. Oleh karena itu, strategi dan inovasi saling berhubungan di mana dan kapanpun. Pengertian UKM. Usaha kecil menengah atau UKM adalah jenis bisnis yang dijalankan dalam skala kecil hingga menengah. UKM bukan anak perusahaan, cabang perusahaan, atau bagian dari perusahaan atau bisnis skala besar. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, usaha mikro adalah usaha yang punya omset di bawah 300 juta per tahun dan jumlah pekerja di bawah 20 orang. Sedangkan usaha kecil adalah usaha yang punya omset 300 juta sampai 2,5 miliar per tahun. Jumlah pekerja usaha menengah ada di antara 30 sampai dengan 100 orang. Kemudian untuk usaha menengah punya omset 2,5 miliar sampai 50 miliar per tahun. Peran UKM dalam sektor ekonomi. Peran UKM dalam perekonomian suatu negara sangatlah penting. UKM melambangkan kekuatan pembangunan ekonomi sebuah negara. Pentingnya UKM sebagian besar berkaitan dengan sebutan mereka sebagai tulang punggung ekonomi pembangunan. Dibandingkan dengan perusahaan besar, UKM memungkinkan perusahaan untuk lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan lingkungannya. Oleh karena itu, keberadaan UKM menjadi penting sebagai penggerak kewirausahaan dan pembangunan ekonomi. Kepada Saudara Galuh, saya silakan untuk presentator kedua. Terima kasih kepada Saudari Ina Kurnia yang telah memberikan waktunya. Materi selanjutnya itu kelebihan-kelebihan UKM. Yang pertama, kecepatan inovasi. Kedua, menciptakan lapangan kerja. Tiga, fokus dalam satu bidang. Keempat, kebebasan menentukan harga. Kelima, fleksibilitas operasional. Enam, dan biaya operasional yang rendah. Inovasi berasal dari kata Latin yaitu innovation, yang berarti pembaruan dan perubahan. Kata pekerjanya innovo, yang artinya memperbarui dan berubah. Inovasi adalah suatu perubahan yang baru yang menuju ke arah perbaikan yang lain atau berbeda dari yang ada sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan berencana atau tidak secara kebetulan. Konsep dasar inovasi yaitu pertama, kegiatan penelitian, kedua, pengembangan atau kerekayasaan, bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau suatu produksi yang baru. Dan strategi. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan, gagasan secara rasional, efisiensi, dan pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi dibedakan dengan titik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat. Strategi dalam lingkungan organisasi atau perusahaan, strategi memiliki peran yang sangat penting bagi pencapaian tujuan, karena strategi memberikan arah tindakan dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Menurut Grant 199/21, strategi memiliki 3 peran yang penting dalam mengisi tujuan manajemen, yaitu
1. Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan strategis sebagai suatu elemen untuk mencapai sukses. 2. Sebagai sarana koordinasi dan komunikasi, salah satu peran penting sarana koordinasi dan komunikasi. 3. Strategi sebagai target. Konsep strategi akan digabungkan dengan misi dan visi untuk menentukan di mana perusahaan berada dalam masa yang akan datang. Strategi inovasi pada UKM. 1. Pilih lokasi yang tepat. 2. Memanfaatkan media sosial. 3. Lakukan inovasi. 4. Rencanakan keuangan dengan baik. 5. Kenali kompetitor. 6. Menggunakan pinjaman jasa. Bisnis hilirisasi riset. A. Definisi dan tujuan hilirisasi. Hilirisasi adalah proses mendekatkan hasil riset dan inovasi kepada penggunanya. Pengguna dalam hal ini adalah masyarakat. Masyarakat dalam hal ini bisa masyarakat atau pengguna umum, lembaga pemerintah, atau industri. Hal ini tidak hanya terbatas kepada produk riset atau inovasi atau RI berupa teknologi, properti, dan semacamnya, tetapi juga produk yang berkaitan dengan piranti lunak, kebijakan sistem, dan lain-lain produk RI. Tujuannya tidak lain adalah untuk memperluas manfaat dan dampak hasil RI kepada masyarakat. Merumuskan strategi bisnis berbasis inovasi. Suatu strategi usaha, kita harus memiliki suatu rumusan atau rancangan agar bisnis atau usaha yang kita jalankan dapat menghasilkan penghasilan penjualan yang tinggi. Dalam setiap usaha kita dituntut untuk kreatif dan inovasi. Inovasi sangat diperlukan agar kita dapat mengembangkan hasil kreatif yang telah kita ciptakan. Beberapa rumusan strategi bisnis berbasis inovasi antara lain sebagai berikut. 1. Perhatikan kualitas. 2. Kenali target pasar. 3. Promosi efektif. Strategi bisnis efektif. Kesimpulan, kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengelolaan sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda melalui pengembangan teknologi baru, penemuan pengetahuan ilmiah baru, perbaikan produk barang dan jasa yang ada, dan penemuan cara-cara baru untuk menghasilkan barang lebih banyak dengan sumber daya lebih efisien. Inovasi yang meliputi menganalisa peluang, apa yang harus dilakukan untuk memuaskan peluang, sederhana dan terarah, dimulai dari hal kecil, berpengaruh secara parsial terhadap variabel kewirausahaan. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai diatur dalam Undang-Undang Usaha Mikro Kecil Menengah Nomor 20 Tahun 2008 pada bab 4 pasal 16. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.